Oleh petugas, kami persilahkan. Para hadirin dirahmati Yang saya hormati, yang saya hormati Ketua Dharma Wanita SMK Negeri 1 Kendit Situbondo, Ibu Ayunia Miftahul Khair yang saya cintai, yang saya hormati Bapak Ibu-ibu pengurus Dharma Wanita dan anggota Dharma Wanita SMK Negeri 1 Kendit Situbondo. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita keluarga besar Dharma Wanita SMK Negeri 1 Kendit bisa melaksanakan kegiatan pertemuan rutin yang sesuai rencana insya Allah akan dilaksanakan tiap 2 bulan sekali. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang saya hormati, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih setelah diadakan pengukuhan Dharma Wanita Persatuan
makanya kegiatan ini terjadi. Seperti yang pernah saya katakan, 2 tahun saya di sini dulu, ibunya itu tidak tahu di mana sekarang. Itu sudah saya katakan yang lalu. Saya 2 tahun di sini 2011, 2012. Jadi kepala sekolah di sini, ibunya itu tidak tahu di mana sekarang. Dari coachingnya Ibu Dharma Wanita, istrinya Pak Miftah. Saya di SMK Negeri 2 Situbondo 7 tahun. Saya kontaknya nggak pernah, karena saya Dharma Wanita kayak gini. Begitu ada Dharma Wanita dari Bu Mahrus, dia baru ikut. Karena Bu Sugiono sekarang makin tidak berkutik karena makin padat yang namanya kegiatan, sehingga sudah aktif. Saya benar-benar sekali lagi saya bersyukur. Nah, untuk itu kegiatan Dharma Wanita itu memang merupakan suatu kegiatan, bisa dikatakan suatu hal yang wajib di sekolah itu. Karena dengan adanya Dharma Wanita, yang jelas ada suatu komunikasi antara ibu-ibu, istri daripada bapak ibu guru dan staf usaha yang ada di lembaga itu, termasuk mungkin yang dinamakan Dharma Wanita yang pasif ya, yang menjadi pegawai di SMK. Dengan pertemuan itu harapannya paling tidak ada komunikasi, silaturahmi, itu yang pertama, agar bahwa kita adalah satu kesatuan, satu naungan bapak ibunya bekerja di sekolah ini, sehingga harus tahu minimal hal-hal kegiatan yang ada di SMK. Dengan demikian, dengan adanya pertemuan ini ada komunikasi. Lebih-lebih mungkin ada sesuatu yang harus diselesaikan bersama, maka Dharma Wanita bisa ikut sumbangsi, menyumbang pemikiran maupun lain-lainnya. Itu harapannya. Nah, untuk itu monggo kepada Dharma Wanita SMK Negeri 1 Belit, ini awal pertama pertemuan telah diadakannya perempuan. Saya mengharap tidak hanya karena yang pertama ini, selanjutnya monggo program-program yang ada bisa ditindaklanjuti. Tadi tanpa ada modal katanya sudah 150.000 dapat hasilnya, dan dari laporan daripada kegiatan tadi sudah kami bisa melihat, dan monggo direncanakan, jangan terlalu muluk-muluk. Kegiatan itu yang pertama adalah silaturahmi, saling bertemu. Alhamdulillah sehat. Kalau ada yang sakit, mari kita doakan semoga cepat sembuh. Kalau ada masalah, semoga cepat terselesaikan. Nah, dengan seperti itu adalah sudah manfaatnya harus sekaligus. Kalau memang ada masalah, mungkin di masalah keluarga, ya kalau bisa diselesaikan. Kalau memang perlu ada suatu bantuan, kita komunikasikan. Sekali lagi, komunikasi dan komunikasi. Monggo. Dan hal-hal lain semuanya memang diputuskan bersama dan dengan musyawarah. Memang kemarin mungkin ada hal yang sedikit pada saat rapat berhubungan dengan masalah. Sungguhnya saya tahu Dharma Wanita sudah menentukan, sudah memutuskan, dan bersama-sama harapannya bahwa arisan dan lain sebagainya itu sudah diputuskan. Cuma kemarin sungguhnya hanya ingin meminta suatu persetujuan tentang pembayaran. Jadi saya tidak memberikan keputusan. Semua keputusan diserahkan kepada Dharma Wanita. Dan untuk itu misalnya juga masalah arisannya monggo, apalagi berhubungan dengan masalah simpanan. Namanya simpanan, jadi nyimpen nekat duit, kok mikir katanya nyimpen udah duit. Tadi 3 untuk rokok bapak jangan dengan rokoknya. Tadi itu susunya misalnya sudah nggak ada, kok mikir nyimpen. Tidak bisa nyimpen gitu. Saya kira gitu. Namanya sukarela. Tapi kalau yang namanya arisan, kalau memang sudah disepakati, itu sebagai suatu ikatan. Tanpa ikatan, tidak dinamakan oleh lingkungan. Sebagai penyemangat, yang moga-moga Allah memberikan rezeki untuk dapatnya bisa memenuhi. Pada saat akan ada arisan, ya kalian ya sampai arisan nemu, nggak tahu lah namanya. Itu mungkin yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya. Kalau saat ini dari 50 peserta ada 18 yang nggak hadir. Saya harap yang akan datang bisa lebih kompak. Karena kekompakan, kebersamaan itu adalah modal yang paling utama. Lain-lainnya ya sudah 2 bulan 1 kali refreshing ketemu dengan teman-teman. Ya kalau harus membawa anak-anak nggak tahu, saya nggak tahu.
boleh apa tidak. Saya tidak ikut urusan itu dulu. Tapi yang penting komunikasi bersama. Kesepakatan bersama itu adalah yang menjadi modal daripada kebersamaan, kekompakan atau bisanya lembaga atau Dharma Wanita ini bisa nanti berjalan dengan baik. Karena terus terang kemarin dari Ketua Dharma Wanita yang baru dan ini Provinsi Kabupaten itu, kalau yang dulu tidak, yang Bu Mahrus sepertinya tidak terlalu mempermasalahkan masalah absen. Yang sekarang justru yang ditanyakan absen. Siapa yang absen itu? Nah itu monggo. Jadi absennya yang ditanyakan siapa yang tidak hadir. Kalau teman-teman biasanya bilang nih Pak Mustaqir ya. Tapi karena itu laporan, kami kan harus melaporkan kepada Dinas Pendidikan. Kalau teman-teman biasanya siapa? Tapi karena data itu nanti akan juga menjadi penilaian sejauh mana sekolah ini berjalan. Kalau Dharma Wanitanya nggak jalan, ya kita akan berkurang. Ya bukan kami ini ada suatu semacam apa ya, dipuji karena ini, tapi kalau memang seharusnya kita lakukan, yuk kita lakukan. Tidak perlu muluk-muluk, standar jalan. Kalau ada permasalahan, ada hal yang tidak hadir karena suatu ada kegiatan atau hal yang khusus, saya mungkin tidak ada masalah. Tapi kalau nggak ada itu, harapan saya 2 bulan kali bisa hadir. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mungkin saya tidak bisa ikut bersama, monggo dipersilakan bersama untuk bermusyawarah. Katanya nanti ada pengisian dan sebagainya. Setelah ini saya mohon diri. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu
hormati dan saya cintai, saya sebagai ibu ketua mohon kepada ibu-ibu SMKKD untuk dapat berkooperatif, memberikan masukan demi kehidupan demi kemajuan dan wanita sebagai organisasi yang wajib diikuti oleh istri-istri istri-istri negeri ya. Saya juga meminta kepada ibu-ibu untuk pengisian setiap ada acara itu bergantian ya. Jangan cuma nanti bidang pendidikan saya kirain ekonomi bidang ekonomi, pokoknya harus gantian ya, biar kita apa ya, biar ada macam-macamnya gitu loh kegiatannya gitu ya, biar gak itu toh gitu kan, iya biar gak bosan juga ya. Karena nanti mau kemana ibu acara ini bisa acara ini rapat lagi ya gitu. Kalau mau kemana di acaranya di mana terus ya. Sekarang ini pertama nggak enak juga. Ya sudah saya kira sudah seperti itu ya, saya sampaikan sampai di sini. Enak badan saya ini mungkin nih. Iya sudah 2 menit sudah. Saya tidak mengalami semua, tapi saya akan diri. Sebelumnya ini apakah ada yang dari kesehatan juga? Tidak ada. Tidak ada. Terima kasih atas waktunya. Nama saya itu sudah tertera ya, Nurul Masyita Risalika. Saya kuliahnya di Banyuwangi, kemudian meneruskan D4-nya itu di Hafsawati Dewi. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja ya. Caranya, materinya. Ini dari kita itu kita kewanitakan. Sebenarnya ini kan sudah tahu ya cara membersihkan organ intim apa alat kewanitaan ibu-ibu semua. Tapi kita bahas lebih dalam lagi bagaimana cara membersihkan yang benar. Apa sih Bu kebersihan itu? Ada yang tahu kebersihan itu apa? Keadaan bebas dari kotoran termasuk di antara Kaca ya. Hati-hatian ya. Kebersihan itu yaitu bebas dari keadaan kotor, termasuk ya dari kuman, dari debu, dari bakteri, dan segalanya yang bersih. Kemudian itu sebenarnya kalau dari kita kan Islam semua ini ya Bu ya, agama Islam sendiri kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Jadi kalau kotorannya selama bersih itu sudah biasa ya. Ada yang tahu organ intim wanita? sekelompok orang Hanya vagina saja. Hanya vagina. Ya, jadi sekelompok organ ya. Jadi organ reproduksi wanita ya, organ yang terlibat dalam sistem reproduksi. Kita menyebutnya adalah sistem reproduksi wanita. Ya, jadi itu ada dari beberapa organ disebutkan sebagai sistem. Organ wanita itu dimiliki dari sejak lahir ya Bu ya. Dari dalam kandungan itu usia 4 bulan sudah terbentuk ya, sudah terbentuk. Cuman kalau produksinya, kalau perempuan itu saat puber, saat menstruasi. Kalau laki-laki itu sudah saat
pertama itu setelah buang air kecil atau BAK. Sudah biasa bagaimana caranya? Ibu ada yang tahu bagaimana caranya kalau buang air kecil bersihkannya? Ya kalau orang Islam pakai air ya Bu ya. Kalau orang luar itu pakai tisu basah. Ya, caranya bukan dari bawah ke atas, salah ya. Sambil disiram pakai air itu dari atas ke bawah searah. Tidak boleh dari atas ke bawah, atas lagi ke bawah lagi tidak boleh. Jadi harus ya benar, kembali lagi harus dari atas ke bawah. Nanti bersihkan atas ke bawah. Karena apa? Kalau sudah dari atas ke bawah, kemudian ke atas lagi, masuk lagi ke organnya yang di atas, bakterinya kembali lagi. Ya, ulang-ulang. Harus dari atas ke bawah, kemudian dari atas ke bawah lagi. Jadi memang kalau bahasa Inggrisnya cewek ya. Kalau cewek itu memang harus agak lama karena kita tuh perempuan lubangnya 2, ya. Kemudian hindari membersihkan vagina menggunakan sabun yang mengandung pewangi. Biasanya kan ada yang pakai sabun sirih. Nah, itu tidak boleh, Ibu ya. Bersihkan pakai apa? Pakai air bersih. Pakai air bersih atau air hangat. Ya. Karena kalau pakai pewangi, sabun itu bisa merubah pH wanita kita. Ya. Kemudian kalau menggunakan tisu kering, usahakan tisunya itu yang lembut. Karena kalau yang kasar ada ya. Jadi ini lembut ini. Ada yang lebih kasar lagi ya. Ada yang lebih kasar lagi itu bikin iritasi Bu. Ya karena saat lembab kulit vagina itu kan gampang suka. Kulit vagina itu kan lembab, jadi tipis sekali. Jadi sekali begini kan kalau tisunya itu kasar, dia akan suka. Jadi iritasi nanti. Kalau sudah iritasi nanti meranjak ke yang lainnya. Saat menstruasi ya. Nah ini ada pembalut yang herbal juga ya. Ada juga pembalut. Kalau yang yang herbal ya itu pakai yang sudah ini yang sudah diam sama dokter itu bisa. Cuma itu tidak boleh dipakai setiap hari ya. Kalau pakai ventilator itu boleh dipakai saat kita bepergian jauh ya. Jadi yang namanya ambeien itu boleh ventilen ya. Tapi kalau untuk setiap hari ibu bekerja itu tidak ya, tidak usah karena merubah pH juga di dalam kewanitaan perempuan itu pH-nya jadi berubah. Jadi yang namanya bakteri di dalam itu akan mati kalau terlalu sering ya Bu ya. Kalau nifas memang ada pembalut yang khusus nifas yang herbal itu ada. Tapi biasanya itu dipakai untuk yang abortus ya, buat ukuran itu ada. Untuk yang kurang itu ada. Biasanya untuk yang bermasalah. Tapi kalau nifas normal biasa justru dianjurkan menggunakan pembalut biasa. Ya, pembalut tebal yang biasa dan tidak berwangi. Pakaian dalam yang terbuat dari katun, yang menyerap, yang nyaman. Ya, kalau pakai itu G-string, Ibu tahu G-string? Tahu, yang masih muda-muda tahu G-string, yang mungkin sudah lanjut usia sudah tidak menggunakan G-string. G-string kalau Ibu pernah lihat film luar negeri yang pakai baju yang pakai mini itu
string ya, yang tidak ada belakangnya itu cuma tali saja, nah itu string. Nah itu bikin iritasi karena yang tertutup hanya pubisnya, ya kan? Itu yang tertutup hanya menutupi pubis, sedangkan yang ke dalam itu hanya tali. Jadi yang tidak menutupi lubang vagina justru hanya melewati talinya hanya melewati saja. Nah itu bisa bikin iflas, itu iritasi. Ini merawat pakaian dalam juga itu penting ya, untuk menjaga kebersihan. Ini tidak boleh pakai sabun cuci sebenarnya, Bu. Ya sebenarnya tidak boleh pakai sabun mandi yang benar. Ini ibu-ibu kan biasanya keputihan, ya. Ibu biasanya kan ada yang keputihan. Kalau normal masih menstruasi itu akan keputihan rutin setiap bulan. Nah, saat keputihan itu ada bercak putihnya, mungkin ada nempel di celana dalam, ya itu bersihkan dulu pakai sabun mandi. Kalau sudah bersih pakai sabun mandi, baru kita bisa boleh mencucinya dengan deterjen, dibilas dengan bersih. Kalau tidak dicuci dulu dengan sabun mandi, maka noda keputihan itu dengan deterjen tidak hilang. Bakteri yang ada di dalam celana dalam itu tetap. Kalau pengen tahu celana dalamnya ada bakteri yang ada, itu biasanya kalau sudah lama dipakainya kuning warnanya. Ya, flek kuning warnanya celana dalamnya itu kuning. Ya. Itu berarti ada bakterinya di sana, ganti aja, buang beli baru. Kalau tidak boleh terlalu sering, ya, dan benar itu tidak bagus. Jadi pakainya yang katun. Pakaian kaku, tidak boleh ya. Hindari memakai pakaian dalam yang ketat karena akan mengganggu sirkulasi udara yang daerah organ wanita. Jadi sebenarnya kalau pakai ketat itu kan tidak nyerap keringat. Kemudian kalau kainnya katun itu tidak nyerap keringat. Kalau ketat itu udara juga tidak masuk. Akhirnya apa? Berbau. Kalau sudah berbau bisa keputihan juga. Nah itu jadi pengaruh ya sirkulasi darah. Karena perempuan berbeda dengan laki-laki. Perempuan di paha selangkangan sebagian kanan itu ada pembuluh darah besar. Ya, jadi di sebelah sini Bu, kanan. Nah, di kanannya perempuan ini ada pembuluh darah besar. Kalau hamil dia justru akan berpengaruh pada janin. Makanya ibu hamil itu tidak boleh miring kanan, harusnya miring ke kiri. Kalau miring kanan pembuluh darahnya terjepit. Nah, kalau sudah terjepit, nafasnya oksigennya bayinya yang dari ke janin itu terhambat. Ya, itu juga pengaruh sama sirkulasi darah di vagina juga, di organ. Nah, ini dia. Vagina adalah organ tubuh yang memiliki kemampuan untuk membersihkan dirinya sendiri, apa yang saya bilang tadi. Kalau kita itu pernah keputihan, nah, jangan takut Bu, keputihan itu normal. Ya, keputihan itu normal. Keputihan itu terjadi sebelum dan sesudah menstruasi, itu normal. Tapi kalau yang pakai KB 3 bulan itu biasanya tidak mens. Ya. Nah, yang mens ini saya bicarakan yang normal, yang mens yang tidak ada efek samping dari KB. Ya. Jadi yang masih menstruasi itu akan mengeluarkan cairan. Saat keputihan itulah perempuan itu mengeluarkan bakteri yang ada di dalam untuk keluarkan. Jadi jangan takut saya keputihan kemana, selama keputihannya itu masih normal, itu tidak apa-apa. Ya, jadi selama 1 minggu sebelum menstruasi dan setelah menstruasi dapat 1 minggu biasanya akan mulai keputihan lagi. Kenapa? Karena itu untuk mengeluarkan yang namanya bakteri-bakteri yang ada di dalam, terutama yang sudah menikah ya, karena ada barang intern yang masuk, jadi ada bakteri-bakteri juga yang ada di dalam itu ya. Coba. Nah, ini
perempuan normalnya 4,5. Sedangkan kalau kita pakai pembalut yang herbal, nah itu pH-nya akan berubah, Bu. pH-nya tidak lagi menjadi 4,5, tidak menjadi basah lagi, bisa-bisa asamnya terlalu ya. Kemudian kalau pH-nya itu berubah, nanti keputihannya pun akan berubah menjadi abnormal, ya di sana. Lanjut. Nah ini gangguan orangnya, perubahan organnya. Yang pertama itu perubahan hormon. Perubahan hormon itu bisa disebabkan oleh KB juga bisa. Kemudian perubahan hormon bisa disebabkan stres juga itu bisa. Jadi itu 1/4 itu perubahan hormonal, masalah seksual, kemudian stres dan alat kontrasepsi sebenarnya berkesinambungan semua. Jadi perubahan hormonal itu wajar. Setiap wanita itu akan mengalami perubahan hormonal. Jadi 1 minggu sebelum menstruasi biasanya itu moodnya tidak enak, moodnya jelek. Karena apa? Itu meningkat hormonnya meningkat, kemudian akhirnya emosi. Setelah itu kemudian mereda. Nah, saat mereda kita akan menstruasi di sana. Ya, jadi kalau misalkan 1 minggu sebelum menstruasi biasanya marah-marah itu wajar karena meningkat. Ya, itu perempuan. Itu kalau gangguan, misalkan ada gangguan, maka perubahan hormonnya itu tidak akan